A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku, saudaraku pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat-sahabatku, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian atas apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Lamdi yang kita jadikan sebagai narasumber untuk kita lakukan kajian apa yang dia sampaikan. Yuk kita simak video berikut ini. Yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Nah, setelah sahabat-sahabat menyaksikan video tersebut, apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kita? Nah, Kiai Idrus Lamdi membahas masalah Rhoma Irama yang mengatakan dia yakin bahwa nasab Balawi tidak tersambung berdasarkan informasi yang dia terima dari yang menyusun tesis masalah nasab Balawi, dan beliau juga membaca kitab-kitab tersebut sehingga menimbulkan keyakinan dalam diri Haji Rhoma Irama. Yang pertama. Yang kedua, orang yang suka mendengarkan lagu-lagu itu bisa menimbulkan sifat munafik berdasarkan dalil yang dia baca tanpa memahami. Yuk kita kaji bersama-sama. Nah, apakah orang yang berdakwah melalui nada dan irama? Nah, dia berdakwah nih, seorang artis berdakwah dengan nada dan irama. Nah, seperti jangan begadang. Nah, kan kalau tak ada artinya, kalau tak ada manfaatnya, ya kan? Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Nah, kalau tak ada artinya, ngapain kita bergadang kan? Nah, kalau ada artinya boleh bergadang. Nah, seperti kita siskamling. Nah, sebelum kita lahir, Rhoma Irama sudah eksis dia berdakwah. Kalau dihimpun pahalanya Haji Rhoma Irama dibandingkan kita, lebih banyak beliau. Nah, ya kan? Yang kedua, dakwah ini tidak memandang status. Walaupun kita hanya tahu satu ayat, umpama kita hanya tahu Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai suatu pekerjaan, itu yang kita sampaikan kepada sahabat kita, saudara kita, itu namanya sudah berdakwah. Berdakwah itu kan menyampaikan firman Allah. Nah, jadi di sini tidak ada di dalam agama Islam itu memandang status.
apakah Haji Roma Irama ini seorang ahli nasab? Beliau membaca, walaupun beliau bukan ahli, tapi dia membaca daripada sejarah nasab Ba'alawi. Dan dia tidak ada masalah toh. Dan dia juga mendatangkan narasumber di prokesnya, menambah wawasannya. Kiai Haji Idrus Ramli bagaimana? Apakah dia termasuk ahli nasab? Dia kan hanya tamatan pesantren, bukan ahli nasab. Kenapa berbicara masalah nasab seperti Haji Roma Irama? Nah, jadi kita tak boleh merendahkan orang karena kita orang pesantren, seolah-olah kita lebih tahu ilmu pengetahuan tersebut, seolah-olah kita itu yang menguasai ilmu agama ini. Tidak boleh kita mengukur seseorang, karena seseorang itu lebih di satu sisi, yang lain dia lemah. Gitu. Jadi seperti Haji Roma Irama, dia berkeyakinan bahwa nasab Ba'alawi terputus. Begitu juga dengan Kiai Idrus Ramli. Dia punya keyakinan bahwa nasab Ba'alawi tidak terputus dengan sumber yang berbeda. Hanya beda sekarang ini adalah Kiai Haji Idrus Ramli ini siapa? Apakah dia ini cendekiawan? Apakah dia ini aparat pemerintah? Apakah dia ini seorang wira swasta? Apakah dia ini seorang pendakwah? Kalau dia seorang pendakwah, seorang ulama, seorang ustaz, bagaimana Nabi mencontohkan dalam hal menyelesaikan perselisihan? Bagaimana para kafilah waktu terjadinya renovasi daripada Ka'bah, setelah selesai pemasangan daripada batu Hajar Aswad, para kafilah saling berebut ingin memasang batu tersebut, mendapat kemuliaan untuk memasangnya. Tidak ada kata sepakat, sehingga mereka mengatakan kalau orang pertama datang kemari dialah yang kita minta pendapatnya. Nah, tetapi ternyata Allah yang menggerakkan Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang pertama kali datang, sehingga mereka meyakini, meminta kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut. Sehingga Nabi meminta selendang kain. Setiap khalifah memegang sudut-sudut daripada kain tersebut, sementara Nabi yang mengangkatnya, meletakkannya ke kain tersebut, sehingga para kafilah mengangkat batu tersebut ke Ka'bah, dan Nabi juga yang mengambil batu tersebut dari kain tersebut, memasangkannya ke dinding Ka'bah. Bagaimana Nabi menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai tanpa memihak? Memang ada, saya dengar ceramah. Itu kalau masalah Habib itu kan urusan dia sama Allah. Kalau dia palsu kan urusan dia. Kalau dia asli kan kita kena. Nah, kalau begitu cara pola berpikir, kenapa ada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang bergerak di bidang agama ini, yang berdakwah? Ngapa saudara berdakwah? Biarkan aja. Biarkan aja apapun yang masuk ke negara kita ini, aliran apapun. Biarkan aja mereka berceramah sesuka-suka hati mereka, seperti Eyang Weldo, Mama Gufron. Biarkan aja. Tapi sahabat-sahabatku, saudaraku yang bergerak di bidang dakwah agama Islam ini, akan Allah minta pertanggungjawaban. Karena membiarkan, bukan mencari kebenaran. Seharusnya kalau ada terjadi perselisihan seperti ini, maka pihak-pihak terkait harus dipertemukan di tempat yang netral, diawasi oleh orang-orang ahli, diundang ahli-ahli nasab. Kalau salah satu ada yang menghindar, berarti dia yang salah, berarti palsu nasabnya.
karena tak berani mendatangi tempat diskusi tersebut. Berarti dia tidak mempunyai pembuktian atas nasab dia. Nah, di sini adanya titik temu. Harus ada penyelesaian. Nah, Kiai Idrus Lamli juga membahas masalah bernyanyi, seni. Apakah Kiai Idrus Lamli lupa bahwa Wali Songo juga menggunakan seni dalam berdakwah, menggunakan gamelan, menggunakan wayang? Karena pada masa itu penduduk Indonesia asli beragama Buddha dan Hindu serta ateis. Nah, inilah secara perlahan-lahan dimasukkan oleh Wali Songo dengan menggunakan kebiasaan masyarakat pada waktu itu dengan cara jalur kesenian. Maka gamelan dan wayang masuk sarana sebagai untuk berdakwah. Apa bedanya dengan Kiai Idrus Lamli? Menggunakan sarana daripada tubuhnya untuk berdakwah. Tubuhnya kan hanya alat. Alat dia untuk memenuhi kebutuhan dia hidup di dunia ini. Alat dia untuk berdakwah, menyampaikan firman Allah. Kalau Idrus Lamli sudah meninggal dunia, maka jasadnya akan terbaring, tidak bergerak sama sekali. Berarti kan alat gitu. Kenapa Idrus Lamli lupa? Tapi dia sudah pernah juga mempelajari masalah sufi, tasawuf. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Nabi sudah mencontohkan apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara mendamaikan tanpa terjadi keributan. Jadi kita ini mencontoh siapa dalam hidup dan kehidupan ini? Tentu kita mencontoh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manusia ini kadang-kadang keterlaluan, berlebih-lebihan. Karena dia tamat pesantren, tamat S1, SAG, menganggap orang lain itu di bawah, ya kan? Tanpa memahami. Padahal Haji Roma Irama itu sudah berdakwah. Belum lahir kita ini dia sudah berdakwah. Jadi digunakan Haji Roma Irama melalui jalur seni suara. Ini jalur dia untuk berdakwah. Jadi tidak ada salahnya toh. Masalah sifat munafik. Sifat munafik ini bukan tergantung kepada lagu-lagu. Tidak ada tergantung daripada lagu-lagu. Nada dan irama menimbulkan sifat kemunafikan. Tidak ada itu. Pendapat Kiai Idrus Lamli aja itu. Toh orang yang tidak suka nyanyi juga ada timbul sifat munafik dalam dirinya. Kenapa ada timbulnya sifat munafik ini? Karena kurangnya pendidikan agama terhadap yang bersangkutan. Karena kurangnya pengetahuan agama terhadap yang bersangkutan. Sama halnya dengan ghibah. Apakah orang yang suka berghibah itu orang yang tak pernah mendatangi majelis ilmu? Justru orang yang banyak berghibah itu yang sering datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Habis dari majelis tersebut, maka muncul lagi sifat ghibahnya. Begitu juga dengan sifat munafik. Tidak tergantung kepada suasana, tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada alat.
tetapi tergantung dari pola pikir yang bersangkutan atas iman hakul yakin kepada Allah. Inilah dia. Jadi, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kita ini Allah anugerahkan pikiran untuk berpikir, ya kan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca. Nah, bukan hanya membaca lalu menyampaikan. Itu sama dengan kita membaca novel. Atau kita, kalau zaman dulu ada suka saya baca waktu saya remaja itu Kopingko, cerita silat, cerita kungfu. Jadi udah baca, kita bercita-cita sama kawan. Masalah judulnya, bagaimana pelakunya, tokoh-tokohnya. Hanya sekedar cerita. Paham saya dengan itu? Tidak. Hanya sekedar bacaan. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Orang yang berdakwah di jalan Allah, tentu dia aja bersifat netral. Bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu yang berselisih. Dia justru mencari cara-cara bagaimana untuk mendamaikan orang yang berselisih tersebut. Nah, dengan cara-cara damai, karena itu yang dicontohkan Nabi. Jadi seperti perselisihan daripada Kiai Imad dengan Nasab Balawi, kan seharusnya akan berdiskusi bersama di satu tempat yang netral yang dihadiri oleh ahli-ahli nasab. Bila perlu undang ahli nasab yang ada di dunia itu, baik yang di Arab, yang dimanapun, undang mereka. Nah, termasuk ahli nasab yang ada di Indonesia, undang mereka semua, disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang agama, supaya mereka juga menambah wawasan dan mereka juga menambah untuk bertanya di situ, di saat berdiskusi itu. Mereka berdiskusi, didengar oleh mahasiswa. Setelah selesai berdiskusi, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya. Karena mereka kan termasuk orang-orang yang wawasannya yang luas. Kalau saudara diskusi menyelesaikan masalah Kiai Imad dengan Balawi di sekolah SD, ya orang pada melongok-melongok aja, ketawa-ketawa aja, karena tingkatan mereka baru SD. Makanya ini harus ditempatkan di pada Universitas Islam yang ada di Indonesia yang bersedia menyediakan tempat dan sarana untuk menyelesaikan ini. Karena juga termasuk masalah bangsa Indonesia. Biar tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, semoga Allah mengukuhkan keimanan di dalam diri. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabatku, apabila ada yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.